Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. How are you today? Apa kabarnya hari ini? My student, today we will study about natural sciences. Hari ini kita akan belajar IPA. Before we begin, let's pray together. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita masih belajar tentang mengamati siklus hidup makhluk hidup. Ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, dan kemampuan berpikir. Ayo, kalian amati siklus hidup kucing dan ayam berikut ini. Di atas adalah gambar daur hidup kucing. Dari kucing beranak menjadi anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Gambar berikutnya adalah daur hidup ayam. Ayam bertelur, menghasilkan telur, kemudian menetas jadi anak ayam, tumbuh menjadi ayam muda, kemudian tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap siklus hidupnya. Hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi tambah besar. Jadi, ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya atau sering disebut ametamorfosis. Daur hidup. Setiap hewan bisa berbeda-beda. Ada hewan yang akan mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis hewan ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna salah satunya yaitu kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu bertelur. Setelah itu telur menetas menjadi ulat atau larva, kemudian ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang dan air liurnya untuk menjadi kepompong atau pupa. Di dalam kepompong, tubuh ulat berangsur-angsur berubah lalu menetas menjadi kupu-kupu, seperti yang ada di gambar. Selain kupu-kupu, kita dapat mempelajari daur hidup hewan lainnya yang bermetamorfosis sempurna. Misalnya hewan-hewan di sekitar kita yaitu nyamuk dan lalat. Metamorfosis nyamuk. Nyamuk dewasa bertelur di permukaan air yang menggenang. Telur nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk atau tempayak. Kemudian tempayak hidup dengan cara berenang di air. Lalu tempayak akan tumbuh menjadi pupa atau kepompong ya. Setelah beberapa lama, pupa akan pecah dan nyamuk keluar dari dalam pupa. Metamorfosis lalat. Lalat dewasa bertelur dan biasanya meletakkan telurnya di tempat yang kotor seperti di timbunan sampah. Telur lalat menetas menjadi larva atau belatung. Larva bergerak dan merayap mencari makanan.
belatung akan tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa biasanya berada di tempat gelap yang terhindar dari sinar matahari langsung. Setelah beberapa hari, pupa berubah menjadi lalat. Lalat terbang dan mencari makanan di tempat yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya belalang. Perhatikan metamorfosis belalang berikut ini. Metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur. Telur belalang biasanya diletakkan di dalam tanah. Setelah itu, telur belalang akan menetas menjadi belalang muda atau nimfa tidak bersayap. Nimfa akan mengalami pergantian kulit dan sayapnya berangsur-angsur tumbuh. Selanjutnya, nimfa tersebut menjadi belalang dewasa dan memiliki sayap. Kecoa adalah contoh metamorfosis tidak sempurna. Kecoa dewasa bertelur, lalu meletakkan telurnya secara berkelompok di dalam kapsul. Setelah beberapa lama, telur menetas dan berubah menjadi kecoa muda atau nimfa. Nimfa belum memiliki sayap dan warna kulit nimfa berbeda dengan kecoa dewasa. Nimfa akan beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai menjadi kecoa dewasa. Saat dewasa, kecoa dapat memiliki sayap sehingga bisa terbang. Kecoa dewasa akan bertelur dan metamorfosis terulang kembali. Metamorfosis capung. Capung adalah metamorfosis tidak sempurna. Capung dewasa bertelur dan menyimpan telurnya di dalam air. Telur capung akan menetas menjadi nimfa. Nimfa hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Nimfa tersebut belum memiliki sayap. Nimfa mengalami kurang lebih 10 kali pergantian kulit. Seiring dengan pertumbuhannya, nimfa akan tumbuh menjadi capung dewasa. Metamorfosis jangkrik. Jangkrik dewasa bertelur dan meletakkan telurnya di atas tanah. Setelah telur menetas, nimfa keluar dari cangkang telurnya. Nimfa mengalami kurang lebih 5 kali pergantian kulit. Setelah nimfa mengalami pergantian kulit yang terakhir, nimfa akan tumbuh menjadi jangkrik dewasa. Jangkrik dewasa sudah memiliki bulu yang lengkap. Perhatikan tabel berikut ini. Kita akan membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.